Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Siva. Kali ini kita akan pelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa dengan adanya jurnal umum, besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Ya, setelah kita menyusun laporan keuangan, selanjutnya kita menyusun jurnal penutup, yang mana dalam jurnal penutup ini ada 4 yang perlu ditutup atau akun-akun yang perlu ditutup. Untuk yang pertama yaitu akun pendapatan. Nah, pendapatan usaha ini kita pindahkan dari posisi ini, lalu kita pindahkan karena pendapatannya hanya ada satu, yaitu langsung kita pindahkan pendapatan usaha dengan kita menunjukkan akun baru yaitu ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup ini. Nah, untuk nominalnya sama 28 juta. Untuk yang kedua yaitu akun yang perlu ditutup yaitu akun beban. Nah, sedangkan beban-beban di sini itu ada beban gaji, beban kebersihan, beban perlengkapan, beban penyusutan, peralatan, beban listrik. Maka untuk akun debitnya yaitu ikhtisar laba rugi, untuk nominalnya dari jumlah beban-beban yang sudah ada. Beban gaji yang dari beban di laporan laba rugi ini kita pindahkan semua. Untuk nominalnya ikhtisar laba rugi dijumlahkan dari semua beban-beban yang ada. Sama ya, total beban 9 juta, jadi ikhtisar laba ruginya ada 9 juta. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu akun modal. Nah, bisa kita lihat di laporan perubahan modal ini karena salon Siva ini mendapatkan laba, jadi modal bertambah sebelah kredit. Jadi untuk ikhtisarnya ada di sebelah debit. Jika salon Siva mengalami kerugian, maka bisa dibalik, untuk modalnya berkurang sebelah debit, untuk ikhtisarnya sebelah kredit. Berhubung ini laba, maka modalnya bertambah sebelah kredit, gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu akun prive atau prive. Nah, kenapa modal ada di sebelah debit? Karena prive itu mengurangi modal. Modal jika berkurang ada di sebelah debit. Begitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya dijumlahkan dari debit. Kolom debit ini dijumlahkan ada 59. Untuk kolom kreditnya disamakan jumlahnya, di total ada 59 juga. Jika diantaranya ini tidak sama, maka perlu adanya koreksi kembali atau tidak balance ya, kalau dalam bahasa akuntansinya. Untuk selanjutnya kita melakukan porting ke dalam buku besar seperti tadi. Untuk sekarang yaitu masuk ke dalam pendapatan usaha. Kita cari untuk pendapatan usaha ya. Nah, kolom pendapatan usaha kita masukkan 31 Mei untuk menutup akun pendapatan usaha dengan ref-nya ini JPT ya. Untuk kode-kodenya saya kasihkan JPT saja ya teman-teman. Untuk kalian nanti bisa bikin membuat kode sendiri. Dan untuk nominalnya sama 28 juta, sedangkan masuk dalam posisi debit.
Nah, untuk saldo akhirnya di sini 28 juta dikurangi 28 juta karena kredit dan debit maka berkurang, jadi hasilnya 0. Begitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menyisihkan nomor akun di sini ya, 411. Untuk selanjutnya ikhtisar laba rugi. Kita cari untuk ikhtisar laba ruginya tanggal 31 pendapatan dengan kode JPT untuk masuk kredit 28 juta ya teman-teman, masuk kredit. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya 516. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ikhtisar laba rugi lagi untuk akun-akun beban. Masuk dalam kolom debit. Jadi 28 juta dikurangi 9 juta, hasilnya ada tinggal sisa saldonya 19 juta. Untuk selanjutnya kita masuk ke beban gaji terlebih dahulu ya teman-teman. Beban gaji pada tanggal 31 menutup akun beban gaji, kode akun JPT. Untuk masuk akunnya kredit, jadi saldo awalnya di debit sebesar 5 juta dikurangi dengan jurnal saldo dari jurnal penutup 5 juta posisi kredit, jadi hasilnya 0 ya teman-teman, atau tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu beban kebersihan dan keamanan. Untuk selanjutnya yaitu 31 Mei menutup akun beban kebersihan dan keamanan JPT. Untuk saldonya yaitu nominalnya 300.000 posisi kredit, jadi saldo akhirnya 300.000 dikurangi dengan 300.000 posisi kredit, hasilnya 0 ya teman-teman, sudah tidak bersisa. Lalu untuk selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan ini masuk dalam posisi kredit sebesar 2.600.000, yang mana masuk posisi kredit, jadi debit, saldo debit dikurangi posisi jurnal nominal kredit, hasilnya 0 ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan ini juga sama masuk posisi kredit sebesar 500.000, saldo posisi debit dikurangi dengan nominal kredit, hasilnya saldonya tidak bersisa ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya beban yang terakhir ada beban listrik sebesar 600.000, sama untuk posisinya kredit. Untuk saldo debit dikurangi saldo kredit, hasilnya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ikhtisar laba rugi tanggal 31 untuk modal, berada di posisi debit ya teman-teman sebesar 19 juta. Jadi 19 juta saldo kredit dikurangi saldo debit, hasilnya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu jangan lupa menuliskan untuk kode akunnya. Jangan lupa untuk menuliskan nomor akunnya ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya modal, kita cari akun modal yaitu modal 31 menutup akun modal JPT dengan posisi saldo kredit, jadi saldo sebelumnya 50 juta posisi kredit ditambah saldo posisi kredit 19 juta, untuk saldo akhirnya ada 69 juta. Jangan lupa menuliskan untuk nomor akunnya 311. Untuk selanjutnya modal
posisi debit yaitu 3 juta. Jadi saldo sebelumnya kredit 69 juta dikurangi saldo debit sebesar 3 juta, hasilnya saldo akhirnya 66 juta. Untuk selanjutnya yang terakhir, akun prive atau prefer yaitu sebesar 33 juta ada di posisi kredit. Jadi saldo sebelumnya ada di debit 3 juta dikurangi saldo kredit 3 juta, hasilnya saldonya tidak bersisa ya teman-teman. Untuk nomor akunnya jangan lupa. Jadi untuk nomor akun sudah selesai dan untuk posting ke buku besarnya sudah selesai ya teman-teman. Setelah ini kita lanjutkan untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan. Setelah kita melakukan posting ke dalam buku besar dalam jurnal penutup, untuk selanjutnya kita menyusun neraca saldo setelah penutupan ya teman-teman. Untuk seperti tadi, nomor akun 111 akun kas, saldo akhirnya ada 69.700 posisi debit. Untuk selanjutnya ada piutang sebesar 14 juta dengan nomor akun 112 di posisi debit. Untuk selanjutnya ada perlengkapan dengan nomor akun 113 yaitu dengan posisi debit sebesar 2.400.000. Lalu selanjutnya ada sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 sebesar 4.500.000 posisi debit. Selanjutnya yaitu ada peralatan dengan nomor akun 121 dengan nominal 5 juta posisi debit. Selanjutnya ada akumulasi peralatan yaitu ada 500.000 posisi debit, posisi kredit. Untuk selanjutnya ada utang usaha yang nominalnya 3,5 juta posisi kredit juga. Untuk selanjutnya teman-teman ada utang listrik, yang mana utang listrik itu dengan nomor akun 212 yaitu sebesar 600.000 posisi kredit. Untuk selanjutnya utang bank yaitu ada nominal 25 juta posisi kredit, dan selanjutnya ada modal dengan nominal 66 juta posisi kredit. Selanjutnya ada prive atau prefer yang dengan nomor akun 312 sudah tidak bersisa untuk saldonya. Untuk selanjutnya yaitu untuk pendapatan juga tidak bersisa dengan nomor akun 411. Selanjutnya ada beban gaji yang sudah tidak bersisa dengan nomor akun 511. Selanjutnya beban keamanan juga tidak tersisa. Selanjutnya ada beban perlengkapan juga tidak bersisa. Selanjutnya beban penyusutan peralatan juga tidak tersisa, dan ada beban listrik yang sudah tidak tersisa juga. Dan setelah itu ada yang terakhir ada 517 yaitu ikhtisar laba rugi juga tidak tersisa. Nah, setelah itu kita harus menjumlahkan antara debit dan kreditnya ya teman-teman. Nah, jika jumlah debit dan kreditnya sudah balance atau sudah sama, maka ini sudah sesuai, tidak ada yang salah.
Ya, setelah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, untuk selanjutnya kita menyusun jurnal pembalik ya teman-teman. Perlu digarisbawahi bahwa jurnal pembalik ini opsional ya, namun jika dibuat memberikan manfaat. Nah, jurnal pembalik ini merupakan jurnal yang dibuat pada awal periode kebalikan dari jurnal penyesuaian pada periode sebelumnya. Nah, di sini sudah dituliskan untuk periode Juni, padahal di transaksi sebelumnya yaitu periode Mei. Jadi, untuk jurnal pembalik ini nanti mengacu pada jurnal penyesuaian di periode sebelumnya. Di sini perlu diketahui bahwa yang perlu dibalik adalah di sini ya teman-teman, sudah bisa dilihat beban-beban yang masih harus dibayar. Mari kita cek di jurnal penyesuaian sebelumnya apakah ada beban yang masih harus dibayar. Ada ya teman-teman, beban yang masih harus dibayar di sini yaitu ini beban listrik, utang listrik, ini termasuk dari beban yang masih harus dibayar ya teman-teman. Lalu selanjutnya beban dibayar di muka bila dicatat sebagai beban. Di sini tidak ada ya teman-teman untuk beban yang dicatat sebagai beban. Untuk selanjutnya pendapatan yang masih harus dibayar. Nah, beban pendapatan yang masih harus dibayar. Berarti ini kan teman-teman piutang atau pendapatan yang belum diterima, berarti masih harus dibayarkan ya. Ini juga termasuk ya teman-teman dalam jurnal pembalik. Lalu selanjutnya pendapatan diterima di muka bila dicatat sebagai pendapatan. Di sini tidak ada teman-teman ya untuk pendapatan diterima di mukanya. Jadi untuk jurnal pembalik kali ini hanya ada dua ya teman-teman, piutang pendapatan dan beban listrik pada utang listrik. Mari kita buat untuk jurnal pembaliknya ya teman-teman. Karena sudah di awal periode berikutnya, maka kita menggunakan bulan Juni pada tanggal 1, yaitu pendapatan usaha. Kalau di sini pendapatan usahanya masuk kredit, maka harus dibalik. Di periode berikutnya, pendapatan ada di sebelah debit, sedangkan piutang ada di sebelah kredit. Begitu ya teman-teman. Namun untuk nominalnya tetap sama-sama 7 juta. Untuk selanjutnya yaitu beban listrik dan utang listrik. Maka dari itu utang listrik ada di sebelah debit dan beban listrik ada di sebelah kredit. Nah, untuk selanjutnya yaitu harus dijumlahkan. Jumlahnya yaitu kolom debit harus dijumlah dan kolom kredit juga harus dijumlah untuk nominalnya. Nah, sama seperti yang lainnya, kolom debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, maka ada yang salah dan perlu dikoreksi ya teman-teman. Baik, itulah serangkaian untuk siklus perusahaan jasa dari jurnal umum sampai jurnal pembalik. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah menyelesaikan dalam satu siklus perusahaan jasa. Dari sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi ya teman-teman di pembelajaran berikutnya.